بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده سبحانه وتعالى على أن هيأ لنا هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن بعد. Syekh Dr. Haitham Sarhan hafizahullah ta'ala membuka pertemuan kita pada kesempatan berbahagia kali ini dengan sebuah muqaddimah yang dikenal dengan khutbatul hajah, di mana beliau menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan diikuti dengan salawat bertangkaikan salam yang terlontarkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau akhiri muqaddimahnya dengan permohonan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita kali ini menjadi pertemuan yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan taufik dan juga keberkahannya untuk kita semua. قبل أن نبدأ في الكلام، قبل أن نبدأ في الكلمة، sebelum kita mulai untuk memberikan nasihat, اتركوا الجوالات هذا. لا تختلفون. semuanya tolong HP-nya dimatikan, di silent. اغلق. لا اغلق. HP-nya harus di silent. تليفون. اولا هذا اي واحد يخرج هاتفه انا اسحبه. Jazakallah khair. اي نعم. Setiap orang di antara antum yang berani membuka HP-nya, nanti HP-nya akan ditarik. الثاني ممنوع الكلام. شوف هذا يسلم على هذا، هذا ليس درس. الدرس علمي، لا أحد يتكلم. نعم. Yang kedua, قرب علينا شوي. maju silakan, mendekat. Tafadhal. Majlis Ini ilmu. adalah majelis ilmu, silakan mendekat. Tafadhal yang jauh, mari Pak mendekat. Ahlan wa sahlan. Geser sini. خليهم يبتعدوا عن بعضهم. Kalau bisa agak ini yang kecil, yang anak-anak dipisah, jangan jadi satu baris, satu agak sana jauh dikit, yang satu di pojok. Nah, maju silakan, bapaknya maju ke depan, mendekat, silakan merapat. باقي يتكلم. أنا Poin yang kedua, kata Syekh, ya, sebelum kita memulai kajian, usahakan tidak ada yang bicara terlebih dahulu, karena ini adalah majelis ilmu, ya, bukan tempat untuk ngerumpi atau ngobrol. Mohon maaf sebelumnya. Agar kajian ini bermanfaat untuk kita semua, maka semuanya harus stop dulu, jangan bicara. إما تتكلموا أنتم أو أنا، واحد منكم. Pilihannya ada dua. Antum yang berbicara, saya mendengar, atau saya yang berbicara, antum yang mendengar. آمن. Apa? Mau milih yang mana? Atau dua-duanya bicara? أنتم أهل أندونيسيا، أهل الأدب. نعم. Orang Indonesia terkenal dengan adab dan etikanya yang tinggi. لا يصلح أنا ضيف آتي عندكم وأتكلم وأنتم تتكلم. واحد يتكلم واحد يسمع. Kata beliau, tentunya posisi ana, kata beliau, adalah sebagai seorang tamu. Tentunya tidak selayaknya jika seandainya tamu datang kepada teman-teman yang ada di sini, ternyata semuanya berbicara. Ya, harus satu yang berbicara dan teman-teman yang ada di sini semuanya mendengarkan. هذا الشيخ الآن لو كان يتكلم معي مثلا، هذا الشيخ مثلا لو يتكلم هو معي. Beliau ngasih perumpamaan kalau seandainya beliau sama-sama berbicara dengan Syekh. وأنا أتكلم معه. Dan Syekh berbicara dengan ana. هذا صحيح؟ هذا من الأدب؟ Apakah ini bagian dari adab dan etika majelis ilmu? لو يدخل الآن
على هذا المجلس لو يدخل إنسان كافر لا يعرف ماذا في المسجد، هو يدخل يريد يرى ماذا نصنع. نعم. Kalau seandainya ada orang kafir, ini adalah sebuah perumpamaan. Jika seandainya ada orang kafir mau masuk ke dalam masjid, ingin melihat apa yang sedang kita lakukan. يرى هذا يتكلم مع هذا وهذا يلعب في الجوال، يقول هذا ليس مجلس علم، هذا مجلس لعب. Dia melihat sebagian di antara kita berbicara, satu lagi ada yang buka HP, pasti dia akan mengeluarkan statement bahwa ini adalah bukan majelis ilmu. Ini bukan majelis untuk menebarkan ilmu. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه المساجد بيوت من؟ Masjid ini rumahnya siapa? وأن المساجد لمن؟ Nah, kata beliau, beliau menyebutkan sebuah ayat, wa annal masajid, sesungguhnya masjid-masjid itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Ma ma'na al-masajid? Wa anna al-masajid. Ma ma'na al-masjid huna? Apa yang dimaksud dengan masjid dalam ayat ini? Fi qaul wa anna al-masajid yani hadhihi al-masajid al-mabniyah. Ada sebuah pendapat yang mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan masjid adalah masjid seperti yang kita ketahui bersama. وفي قول وأن المساجد يعني أعضاء السجود السبعة هذه لا يمكن أن تسجد بهذه الأعضاء السبعة لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. Ada sebuah pendapat juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan masjid di sini adalah 7 anggota sujud. Ya. Artinya 7 anggota sujud ini tidak boleh seorang manusia ya memberikannya atau beribadah dengannya kecuali kepada siapa? Kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Atau anna al-masajid An-Nabi sallallahu alaihi wasallam قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذا لا يمكن أن تسجد في أي مكان على وجه الأرض إلا لله سبحانه وتعالى. Atau yang dinamakan dengan masjid ini adalah pendapat yang ketiga, bahwa yang dimaksud dengan masjid adalah seluruh bumi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan telah dijadikan bumi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai tempat untuk sujud. Oleh sebab itu tidak boleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala sujud di atas permukaan bumi ini kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Idzan لو وجدنا إنسان يلعب في المسجid. Kalau begitu, jika seandainya kita mendapati seseorang bermain di masjid, إيش نقول له؟ apa yang kira-kira kita akan? وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Sementara kita sudah mengetahui bahwasannya masjid-masjid ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh kita beribadah kecuali kepada Allah. مات إنسان. مات رجل. Ada seseorang yang meninggal dunia. أين ندفنه؟ Di mana kita kuburkan? في المسجد. Di dalam masjid? صحيح. نقول لا وأن المساجد لله. Kita katakan tidak boleh karena masjid ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. قال لا هذا هو الذي بنى المسجد. Ya, dia akan mengatakan kenapa tidak boleh sementara dia adalah orang yang membangun masjid ini, misalkan. هو صاحب المسجد. Dia adalah pemilik masjid. نقول لا ما يوجد صاحب للمسجد. المسجد وقف وأن المساجد لله. Maka di sini jawabannya bahwasanya tidak ada seseorang yang memiliki masjid karena masjid ini adalah wakaf yang dia wakafkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga masjid ini milik Allah. يقول هو أوصى أن يدفن في المسجد. Kemudian ya lelaki tadi ya mengatakan bahwasanya dia sebelum meninggalnya ternyata menulis wasiat untuk dimakamkan di masjid. نقول هذه وصية جائرة ظالمة ما تنفذ. كيف نتعدى على حق الله سبحانه وتعالى؟ أعوذ بالله. Maka kata beliau wasiat semacam ini adalah wasiat yang mengandung sifat kezaliman ya. Bagaimana mungkin kita berani gitu melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. طيب قال نريد نصنع العزاء في المسجد يجتمع الناس يعز الميت هذا. Baik, kalau begitu ya sebagian mereka mengatakan bahwa kita bertakziah aja. Kita ingin menjadikan masjid sebagai tempat perkumpulan untuk bertakziah minimal. Misalkan. لماذا؟ Kenapa? كل شيء نصنع في المسجد. Kenapa dijadikan tempat perkumpulan takziah di masjid? Kenapa harus di masjid? نعم حتى بيته لا يخرب.
يدفن في المسجد ولا يدفن في بيته. Ya, apakah karena tujuannya agar rumahnya tidak cepat rusak misalkan, sehingga dia perlu untuk dikuburkan dan dimakamkan di masjid? التعزية في المسجid. Takziah dilakukan di masjid. الطعام في المسجid. Berkumpul-kumpul untuk makan-makan ternyata dilakukan di masjid. النوم في المسجid. Tidur-tiduran di masjid. صحيح الحديث وشرب الشاي في المسجid. Ya, ngobrol dan juga untuk minum teh gitu di masjid. Apakah ini dibenarkan? وبيته لا أحد يدخل فيه. Sementara rumahnya tidak ada seorang pun yang berani masuk ke dalam. صحيح أو لا؟ Apakah ini benar? وأن المساجد لمن؟ Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya masjid-masjid itu milik siapa? ليس كلام، لابد عمل. Tidak cukup sekedar obrolan aja, maka harus atau diperlukan amal. إنما يعمر مساجد الله. عمارة المساجد كيف تكون؟ Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ya orang-orang yang bisa memakmurkan masjid Allah. Di sini ada sebuah pertanyaan, bagaimana cara memakmurkan masjid? عمارة المسجد تكون بطريقين. Memakmurkan masjid caranya ada dua. عمارة حسية وعمارة معنوية. Memakmurkan masjid dengan metode hissi, ya, sesuatu yang bisa kita lihat, ya, yang bisa kita rasa. Dan juga imarah atau memakmurkan masjid dengan sesuatu hal yang maknawi. Dengan contoh akan menjadi lebih jelas. عمارة حسية بالبناء. Memakmurkan masjid secara hissi atau dengan cara hissi yaitu dengan membangun masjid. عمارة حسية بالفرش والإضاءة. Dan juga masuk di antaranya seperti memasang lampu, penerangan dan juga sajadah. النظافة. Kebersihan masjid. عمارة معنوية كيف تكون؟ Ada metode yang kedua, cara memakmurkan masjid tapi secara maknawi. Bagaimana caranya? إقامة الصلوات الخمس. Caranya adalah dengan mengerjakan salat 5 waktu di masjid. الدروس. Mengadakan kajian-kajian di dalam قراءة masjid. القرآن. Membaca Al-Quran di dalam masjid. الأذكار أدبار الصلوات المفروضة مثلا الحلق القرآن. نعم. Membaca zikir ya setelah salat fardu juga dilaksanakan di masjid, dan membuat halaqah-halaqah Al-Qur'anul Karim yang di dalamnya diajarkan tata cara membaca Al-Qur'an. هذا الشيخ عندما يدخل إلى المسجد ويجد الدرس يقول ما شاء الله هذا المسجد عامر بذكر الله. Ya, kata beliau, ya, kalau seandainya beliau ini masuk ke dalam masjid sementara mendapati di dalam masjid banyak halaqah-halaqah Al-Quran, ya, pasti dia akan mengemukakan pujian bahwa subhanallah masjid ini ternyata makmur dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. هذه آية لا تشرح، قل هذه آية. Ini adalah ayat, kata beliau. من القرآن. Ini adalah ayat dari Al-Quranul Karim. فيها أن الله سبحانه وتعالى قال. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan, لا أحد أظلم في هذا الباب ممن يخرب المساجد. tidak ada orang yang paling zalim, orang yang paling bengis kecuali orang-orang yang berani merusak masjid. كيف يكون خراب المسجد؟ Bagaimana bentuk perusakan terhadap masjid? إما خراب حسي أو خراب معنوي. Maka bentuk perusakannya juga tidak lepas dari dua kondisi, secara hissi ataupun secara maknawi. الخراب الحسي نعم Kerusakan secara hissi بالهدم. dengan misalkan menghancurkan masjid, يهدم المسجد. menghancurkan masjid, يرمي الأوساخ. atau melemparkan kotoran-kotoran di dalam masjid, يخرب أشياء المسجد. berusaha untuk merusak inventaris masjid. الفساد المعنوي أعظم من الفساد الحسي. Bentuk kerusakan yang kedua adalah kerusakan secara maknawi, dan ini lebih besar tanggungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. يجعل المساجد مكان للشرك.
Yaitu seseorang misalkan menjadikan masjid tempat untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala للبدع atau untuk melakukan pelaksanaan ibadah-ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, atau tempat untuk bermaksiat. كيف؟ Bagaimana bisa terjadi demikian? يقول هذا الشيخ أنا ما رأيت في المسجد هذا. Beliau boleh jadi mengatakan, Ana tidak melihat hal-hal tersebut terjadi di masjid ini. بهذا التليفون الآن يفتح هاتف في المسجد يشغل أغاني. صحيح؟ Itu sangat mungkin untuk terjadi. Contohnya adalah sekarang dengan HP, seseorang bisa membuka YouTube dan menyalakan musik. عجيب. بعض الناس يغني ويرقص في المسجد. Sebagian orang ada yang berani untuk menyanyi bahkan joget-jogetan di dalam masjid. نعم. Ya, يقول هذا دين. bahkan dia mengatakan ini bagian dari agama Allah. ابن القيم رحمه الله، الإمام ابن القيم يقول متى علم الناس أن الغنى سنة تتبع في أي شرع في أي دين كان الغنى دين يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pernah mengatakan bahwa kapan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenal bahwa musik bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena hal ini tidak mungkin seseorang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan musik, di mana musik adalah kemaksiatan kepada Allah. وأن يأكل المرء يعني يجتمع في المسجد للطعام. Di antara contoh tadi bentuk perusakan secara ma'nawi adalah contohnya dengan makan-makan di dalam masjid. ثم يرقص في المساجد. Kemudian dia joget-jogetan di dalam masjid. كما ترى أنت ترى هذا موجود في بعض المساجد يرقص. Sebagaimana yang kita lihat يدور هكذا في المسجد. terjadi ini di dalam masjid di sebagian tempat ya. Orang subhanallah dia joget seakan-akan dia mengelilingi bagian masjid sembari dia joget gitu. ومع شدة الدوران يسقط بعضهم يسقط يغمى عليه. Kan saking kencangnya dia mengelilingi masjid sampai dia pingsan. وتقول لهم لماذا؟ Nah, لماذا تسقط؟ kemudian kita katakan kepada mereka, kenapa bisa sampai jatuh? قال هذا في حب الله. Oh, ini jatuh karena saya cinta sama Allah. يقول ابن القيم كذبوا. Ibnu Qayyim rahimahullah memvonis mereka bahwa mereka adalah pendusta. هل يصنع هذا يقول ابن القيم أحد من اليهود والنصارى في الكنائس أو في البيع يصنع هذا؟ Apakah ada orang-orang Yahudi dan Nasrani berani melakukan hal ini di tempat-tempat peribadatan mereka? لا. كيف نصنع في المسجد؟ Maka bagaimana mungkin kita berani melakukan hal itu di dalam masjid? الأولاد. Anak-anak kecil. هل يسمح بالولد الدخول إلى المسجد؟ Apakah boleh seorang anak kecil kita izinkan untuk masuk ke dalam masjid? أو يمنع من المسجد؟ Atau kita larang mereka dari masuk ke dalam masjid? بعض الناس يقول لابد نأتي بهم إلى المسجد. Sebagian orang, enggak, justru malah anak-anak kecil harus kita bawa ke dalam masjid. وبعض الناس يقول لا برا لا يدخل المسجد. Sebagian orang lagi mengatakan lah, anak-anak kecil ini tidak boleh masuk masjid, harus di luar masjid. أيهما الصحيح؟ Mana yang benar? الوسط. Maka yang benar adalah sikap, idealnya adalah sikap kita berambil di tengah. آتي بولدي إلى المسجد وأحافظ عليه أبقيه معي. Yaitu dengan cara kita mendatangkan anak-anak kita masuk ke dalam masjid dan meletakkan mereka di samping kita. Kita jaga mereka. لا أجعله ألعب يشوش في المسجد. Ya, kita tidak membiarkan dia bermain kemudian ribut di dalam masjid. إذا لابد أن نحذر غاية الحذر من أن نخرب المساجد. Maka di sini yang perlu diperhatikan, kita harus waspada, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang merusak masjid Allah. هل يوجد زمن النبي صلى الله عليه وسلم شركة نظافة؟ Apakah ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya orang-orang yang membersihkan masjid? يوجد شركة نظافة؟ Apakah ada ya orang-orang yang bekerja khusus untuk membersihkan masjid di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Khusus dia tugaskan. لماذا؟ ما احتاج الصحابة رضوان الله عليهم أن تكون شركة نظافة، لأن كل واحد يعرف الدور الذي عليه.
Tidak ada di zaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seseorang yang ditugaskan secara khusus untuk membersihkan masjid, karena mereka semua sadar, ya, karena mereka semua sadar, memiliki kesadaran tinggi untuk membersihkan bersama-sama masjid. إذا ليس المسؤول عن نظافة المسجد هو عامل النظافة، لا، كل واحد منا مسؤول عن نظافة المسجد. Maka seharusnya, ya, etisnya, yang bertanggung jawab terhadap kebersihan masjid itu bukan hanya petugas kebersihan masjid saja, tapi setiap dari kita harus memiliki tanggung jawab terhadap kebersihan masjid ini. إذا كنت تحافظ على بيتك فالمحافظة على بيت الله أعظم. Jika seandainya, ya, kita termasuk dari orang-orang yang menjaga kebersihan rumah kita, maka seharusnya semangat kita untuk menjaga kebersihan rumah Allah Subhanahu wa taala harus lebih tinggi. الفيل، تعرف الفيل؟ حيوان كبير، أكبر حيوان يقال أنه أكبر حيوان في اليابس على وجه الأرض، يمشي في البر ليس في البحر. يقال هذا والله أعلم. نعم. Ada binatang yang dinamakan dengan gajah. Konon gajah ini adalah binatang yang paling besar, ya, tubuhnya yang berada di atas darat. نعم، هذا الفيل حيوان كبير لكن ما استطاع أن يتقدم خطوة واحدة لهدم بيت من بيوت الله وهو حيوان لا يفهم. Subhanallah. Gajah, ya, hewan yang paling besar yang berada di atas daratan, dia tidak mampu untuk melangkahkan kakinya selangkah pun untuk menghancurkan masjid, dan dia adalah seekor binatang yang tidak berakal. صحيح. وهناك من الإنس إنسان عاقل كرم الله بالعقل يخرب المساجد، يتعدى ويصنع أشياء لم يصنعها الفيل. Yang sangat disayangkan, di sana ada, ya, manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia berani untuk merusak masjid yang merupakan rumah Allah. يفجر المساجد. Menghancurkan masjid. تسمع أن مسلم يفجر مسجد. Ya, kita mendengar seorang muslim mengebom masjid. لماذا؟ Kenapa? قال هؤلاء كفار. Mereka memvonis, ya, kaum muslimin dengan julukan mereka adalah orang-orang kafir. طيب هذا بيت من بيوت الله. Baik, kalau begitu minimal menghargai ini adalah rumah di antara rumah-rumah Allah. كيف الدابة البهيمة لا تتعدى على المسجد وأنت تتعدى على المسجد؟ Maka yang menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin seekor binatang saja tidak berani untuk merusak, ya, apalagi mengebom masjid, gitu kan, merusak masjid. Lalu Anda seorang manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, kok bisa berani-beraninya untuk menghancurkan masjid? إذن كيف نعرف أن هذا متعدي أو غير متعدي على المسجد؟ لأن بعضهم قلنا يرقص وقال الرقص لابد يكون في المساجد. نعم. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya agar kita tahu bahwasannya orang yang melakukan sebuah perbuatan ini telah melampaui batasan di dalam masjid atau tidak melampaui batasan di dalam masjid? Karena sebagian orang mengatakan bahwa, ya, joget-jogetan, ya, harus dilakukan di masjid karena ini bentuk dari kedekatan kita kepada Allah. كيف نعرف؟ Bagaimana caranya untuk membedakan? نعم. كيف نعرف أن هذا متعدي أو غير متعدي على المسجد؟ ما هو الضابط الذي نعرف به أن الإنسان متعدي على المسجد أو غير متعدي، سواء كان بنشر البدع أو بالكلام أو بالنوم في المسجد أو الحديث أو التفجير أو غيره. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, bagaimana, ya, kita bisa mengetahui dan bisa membedakan bahwa sebuah perbuatan dikatakan melampaui batasan, ya, yaitu tidak dibolehkan dilakukan di dalam masjid, dan perbuatan yang tidak melampaui batas, artinya boleh dilakukan di dalam masjid. Bagaimana cara membedakan antara kedua hal tersebut? نعم. كيف نعرف؟ ها؟ Bagaimana caranya? أنا أريد أجاوبهم. Ada yang bisa menjawab? نعرف باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. Tentunya orang yang tidak melampaui batasan di dalam masjid, yaitu orang yang berusaha untuk mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. هل كان العزاء يصنع في المساجد؟ Apakah dahulu pernah takziah dilakukan di dalam masjid? هل كان الأموات تدفن في المساجد؟ Apakah dahulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang sudah meninggal dunia pernah dikuburkan di dalam masjid? هل كان الرقص في المسجد والغنى في المسجد؟ Apakah dahulu di zaman para sahabat mereka berani untuk bernyanyi dan juga joget-jogetan di dalam masjid? إذا ليس الفاصل بين مثلا المسجد، جماعة المسجد وإدارة المسجد، العقل يقول لا أنا قلت هكذا هذا قراري. نعم. Maka لا، الضابط هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Maka yang harusnya yang menjadi penentu untuk perbuatan kita yang harus kita lakukan di dalam masjid itu bukan seenaknya akal kita sendiri, bukan seenaknya otak kita, gitu. Akan tetapi ya yang menjadi penentu agar kita bisa melakukan amalan dan perbuatan yang harus dilakukan di dalam masjid itu adalah syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. يوجد جماعة من الروافض الشيعة. نعم. Ada sekelompok dari orang-orang Syiah وأرادوا يناظر رجل من علماء أهل السنة، عالم واحد. dia ingin mengajak debat salah seorang ulama dari ulama ahli sunnah. قالوا له تعال نتناقش. Mereka mengajak alim ini, mari kita berdebat dan berdiskusi. اجتمع الشيعة في مكان، جماعة من الشيعة. Hingga akhirnya orang-orang Syiah ya berkelompok, mereka berkumpul di dalam sebuah tempat. وجاء هذا العالم واحد من أهل السنة. Dan seorang alim dari ulama ahlu sunnah ini dia datang sendirian. عندما أراد الدخول إلى المجلس الذي فيه الشيعة أخذ أكرمكم الله نعليه وضعهما هنا ودخل. نعم. Ketika ya dia ingin masuk ke dalam perkumpulan orang-orang Syiah, dia mengambil kedua alas kakinya dan meletakkan di antara ketiaknya. قالوا لماذا تدخل في نعليك؟ ضعهما في الخارج. Mereka bertanya kepada alim ini, kenapa ente masuk ke dalam tempat ini dengan membawa alas kaki? Kenapa tidak diletakkan di luar? قال لا. Terus dia mengatakan tidak, saya tidak melakukan demikian. أخاف تسرق نعلي. Karena saya takut nanti kalian mencuri sandalku. لأن الشيعة زمن النبي صلى الله عليه وسلم سرقوا نعلي النبي عليه الصلاة والسلام. Karena orang-orang Syiah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencuri kedua sandal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. قالوا له أنت كذاب. Maka mereka orang-orang Syiah mengklaim alim ini bahwasanya dia adalah seorang pendusta. ما كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم يوجد شيعة. Karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada orang Syiah. قال الحمد لله هذا رد عليكم. Kemudian kata beliau, alhamdulillah kalau begitu ini adalah bantahan untuk kalian. إذن هل يوجد زمن النبي صلى الله عليه وسلم شيعة؟ Apakah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang Syiah? لا يوجد. Karena tidak ada di zaman Nabi Shallallahu orang Syiah. هل يوجد ذكر جماعي؟ Apakah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berzikir secara bersama-sama? لا يوجد. Tentunya tidak pernah dilakukan di zaman Nabi هل Shallallahu يوجد Alaihi رقص في Wasallam. المساجد؟ لا يوجد. Apakah ada orang yang berani ya melakukan joget-jogetan di dalam masjid di zaman Nabi? Tentunya tidak. إذن لابد يكون الضابط عندنا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله عليهم. Maka di sini harusnya yang menjadi penentu adalah apa yang dilakukan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah yang benar. النبي صلى الله عليه وسلم يقول Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, من التمس يعني تحرى غاية التحري من التمس رضا الله. barang siapa yang ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala بسخط الناس يعني لا عليه يرضى الناس أو لا يرضى الناس، هو فقط يريد رضا الله سبحانه وتعالى. barang siapa yang ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala meskipun manusia semuanya benci kepadanya, ما هي النتيجة؟ apa hasilnya? قال رضي الله عنه. Maka Allah Subhanahu wa taala akan meridhoinya. نعمة عظيمة. Dan adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar. وأرضى عنه الناس. Dan Allah akan menjadikan manusia semuanya ridho kepada dia.
ومن التمس رضا الناس Sebaliknya, siapa yang mencari keridhaan manusia, بسخط الله namun sebagai gantinya Allah Subhanahu wa taala akan murka dengannya, سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. maka balasannya Allah akan murka dengan dia dan Allah akan menjadikan seluruh manusia murka kepadanya. يعني إدارة المسجد أحيانا تقول لا يغضب جماعة المسجد، لا نصنع هكذا، يغضب جماعة المسجد. Sebagian para pengurus masjid biasanya ya akan melarang hal demikian karena mereka menganggap bahwa nanti akan ada masyarakat yang tidak setuju, akan marah. ويخالف الشرع Namun dia berani untuk menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala حتى يرضي الناس. dengan tujuan agar manusia ridho kepadanya. لابد أن نسعى لرضا الله Maka di sini harusnya kita berusaha untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala ولا نسعى لرضا الناس. dan tidak mencari keridhaan manusia. الإمام والمصلين والإمام والمؤذن. Dan ini berlaku baik itu untuk seorang imam ataupun untuk seorang makmum, dan juga berlaku kepada لا orang-orang. يوجد مسجد على وجه الأرض إلا ولابد فيه مشاكل بين الإمام والمؤذن أو الإمام والمصلين. هذا لا يخلو منه مسجد. كل المساجد. Tidak ada satu masjid pun ya di dunia ini melainkan pasti ada yang namanya masalah baik antara imam dengan muadzin ataupun antara imam dengan makmum. لماذا؟ Pasti ada masalah. Kenapa? لماذا؟ Kenapa? Apa sebabnya? لأن الشيطان لا يريد. Karena permasalahannya setan tidak mau mereka akur. هذا يقول الإمام طول. Satu orang di antara antum mengatakan, imam ini bacanya panjang. وهذا يقول الإمام قصر. Ada lagi yang lain mengatakan, imam ini terlalu pendek bacanya. وهذا يقول هذا الإمام كذا. Bagian yang lain mengatakan, imam ini enggak bagus, Masya Allah. أنت جئت تصلي للإمام أو لله؟ Maka di sini yang menjadi pertanyaan. Ketika kita datang ke dalam masjid ini, untuk siapa kita sholat? Untuk imam atau untuk Allah? الله. لا عليك بالإمام. Berarti kalau begitu, jangan menjadi sebuah persoalan yang berkaitan dengan imam. مجرد يسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ماذا يصنع؟ Maka ya ketika imam selesai dari sholatnya dengan mengucapkan salam, ya, dua, apa yang harus dilakukan? يقول للذي بجانب شفت إمام، رأيت الإمام كيف يصنع؟ مجرد يسلم يتكلم مع الذي بجانب يقول شوف هذا إمام، أنا قلت لك هذا إمام لا يصنع إمام. نعم. Maka pasti ada ya di antara mereka yang komen misalkan dengan mengajak bicara temannya yang di sampingnya, coba lihat imam itu. Kan sudah saya bilang kalau imam itu nggak cocok untuk jadi imam. صحيح. Ada nggak yang seperti ini? Benar nggak? لماذا؟ Kenapa? غيبة نميمة في المسجد. Ini ghibah dan namimah, mengadu domba di dalam masjid. عندك نصيحة للإمام، اذهب إلى الإمام وحده وانصحه. Maka yang harus ditempuh harusnya adalah cara nasihat dengan mendatangi imam dan menasehati dengan empat mata. إذا لابد أن نعلم أن الشيطان يأتي أين؟ Maka ya yang harus kita ketahui bahwa setan itu bersemangat untuk apa? يأتي عند اليهود والنصارى؟ Apakah bersemangat untuk memecah belah antara orang-orang Yahudi dan Nasrani? لا. Tidak. يأتي عند المسلمين. Mereka justru senang mendatangi kaum muslimin. سجود السهو Sujud sahwi عند من؟ ada di syariat siapa? عند المسلمين. Syariat Islam. نصارى واليهود ما عندهم سجود سهو. Orang Nasrani dan orang Yahudi mereka tidak memiliki syariat sujud sahwi. لماذا؟ Kenapa? لأنه ما في شيطان. Karena nggak ada setannya. صدق والله. Ini benar kata beliau. Demi Allah ini benar apa yang saya katakan kata beliau. الشيطان هو يأتيهم ما يأتي الشيطان، هو أعمالهم خربانة، ماذا يصل؟ هنا لأن هذه المساجد عامرة بذكر الله، شيطان يريد يفسدها عليكم. Setan tidak datang kepada mereka karena amalan mereka betul-betul rusak aslan gitu. Makanya setan datang kepada kita, datang ke dalam masjid ini. Ketika setan melihat bahwasanya masjid ini makmur dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berusaha untuk merusak ya sesuatu hal yang baik tersebut. كم رب نعبد؟ Berapa Tuhan yang kita sembah? كم رب؟ ها؟ رب واحد.
تمام. نعم. Nah, Rabb wahid, Tuhan satu. كم نبي نتبع؟ Berapa nabi yang kita ikuti? ها؟ نبي واحد عليه الصلاة والسلام. Ya. Nabi kita كم satu. شريعة عندنا؟ Berapa syariat di dalam شريعة واحدة. agama Islam? كم كتاب عندنا؟ Berapa kitab di dalam agama Islam? كم قبلة عندنا؟ Kiblat kita berapa? واحد. طيب نحن كم فرقة؟ Nah, yang menjadi pertanyaan, 73 فرقة. ada berapa kelompok di dalam agama Islam? Disebutkan di dalam hadis 73 sekte di dalam agama Islam. كلها في النار. Subhanallah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memvonis mereka semuanya berada di dalam api neraka. إذا لابد نكون مع الفرقة الناجية، أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم يا رب. Maka di sini ya harusnya kita berusaha untuk bersama kelompok yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya memohon kepada Allah agar kita dan Anda semua termasuk dari golongan. من هم؟ Siapa mereka? قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي جماعة. Yaitu orang-orang yang berkumpul di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dahulu para sahabat Nabi bersama Nabi berada di atasnya. إذا لابد نجتمع أو نفترق. Berarti haruskah kita berkumpul di atas sunnah atau harus kita berpisah? لابد نجتمع كما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. Maka kita harus berkumpul sebagaimana dahulu perkumpulan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Nabi di atas sunnah. هذا شافعي. Ini madhabnya Syafi'i. وهذا حنبلي. Dan ini madhabnya Hambali. وهذا مالكي. Dan ini madhab Imam Malik. صحيح؟ Betul? طيب ايش الاشكال؟ Nah, masalahnya di mana? قال لا. Tidak ada masalah. حنبلي لا يصلي خلف شافعي. Orang yang bermadhab Hambali tidak boleh sholat di belakang orang yang bermadhab Syafi'i. تخاصم الأحناف والشافعية. Terjadi sebuah perdebatan, pertikaian antara para pengikut madhab Hanafi dan juga para pengikut madhab Syafi'i. قال الأحناف الإمام أبو حنيفة هو الإمام. Para pengikut madhab Hanafi, mereka mengklaim bahwasanya Abu Hanifah itu yang cocok menjadi seorang imam. قال الشافعية لا، إمامنا الإمام الشافعي هو الإمام. Oh, tidak benar. Imam kita adalah Imam Syafi'i. Itu yang cocok menjadi seorang imam. قال الأحناف لا. Para pengikut madhab Hanafi mengatakan enggak betul itu. لأن الإمام الشافعي رحمه الله ظل في بطن أمه يقول قريب من سنتين. ظل في بطن أمه قريب من سنتين. سنتين، قريب سنتين. Karena Imam Syafi'i وقت ولد مات أبو حنيفة. Karena Imam Syafi'i ya sebelum Abu Hanifah diwafatkan, ketika itu masih dalam kandungan ibunya, kurang lebih sekitar 2 tahun. الأحناف إمامنا هو الإمام. Maka tentunya ketika Imam Syafi'i belum lahir, ketika itu siapa imamnya? Abu Hanifah itu adalah imam. لأن الشافعي ما استطاع ينزل في الأرض حتى مات أبو حنيفة رحمه Karena الله. Imam Syafi'i tidak mampu untuk keluar ya dari perut ibundanya sampai Abu Hanifah meninggal terlebih dahulu, baru dia keluar. قال الشافعية لا. Para pengikut kelompok Syafi'iyah tidak terima, tidak. إمامنا هو الإمام. Justru imam kita adalah imam yang cocok. لأن الإمام الشافعي عندما ولد رفص أبو حنيفة فمات. Karena Imam Syafi'i ketika beliau dilahirkan, beliau menendang Abu Hanifah sampai Abu Hanifah meninggal dunia. هذا موجود الكلام. Perkataan seperti ini ada. لا يصلي حتى لا يتزوج شافعي بمرأة من الأحناف. Ya, ini ada ya. Hal ini terjadi bahkan sampai orang yang bermadhab Syafi'i itu tidak menikahkan orang yang bermadhab Hanafi. أعوذ بالله. Ya. هذا تفريق الأمة. Ini tentunya bagian dari memecah belah umat Nabi Muhammad SAW. أئمة الإسلام أئمة الأربعة نحب الإمام الشافعي والله، نحب أبو حنيفة، نحب مالك، نحب الإمام أحمد، نحب الأئمة. Sebetulnya mereka adalah para ulama-ulama Islam ya. Kita semua mencintai mereka. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Malik, semuanya adalah para ulama
Islam, yang dahulu membela agama Islam. لابد نحب الأئمة. Maka kita harus mencintai mereka semua. ما نتكلم على أئمة الإسلام. Tidak boleh ya kita mengungkit hal-hal yang buruk terkait para ulama. إذن هذا التفرق يحبه الله. Ya, kalau begitu ya perpecahan sebagaimana yang dicontohkan oleh Syekh tadi, apakah hal itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? لا يحبه الله. Tentunya tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. إذن الواجب على جماعة المسجد. Maka di sini yang wajib, sikap yang harus ditempuh oleh para jamaah masjid, الإمام المؤذن الإدارة المصلين أن يجتمعوا على السنة. baik itu imam, para pengurus masjid, para muadzin dan orang-orang yang salat di masjid ini berusaha untuk berkumpul di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. يقول لا نقبل إلا السنة. Ya, maka yang harus kita ucapkan, kita tidak bisa menerima kecuali apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. عليه الصلاة والسلام. أذان عشاء؟ نعم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير. Baik. Baik. Sekarang azan dulu, nanti insyaallah setelah azan salah. أشهد أن لا إله إلا الله. Ya Syekh. Betul. أشهد أن محمدا رسول Tafadhal. بعد الصلاة مباشرة. Nah. بعدين سنة. أشهد أن Nah. محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sebagai pemberitahuan kepada Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah setelah salat Isya kita akan melanjutkan kajian Syekh. Kalau bisa salat sunnahnya diundur setelah acara biidznillah ya. Setelah salat Isya langsung akan diadakan sesi tanya jawab. Ya, nanti pertanyaannya ditulis. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا كان هناك يوجد سؤال إشكال أي شيء لم يفهم في الدرس يعني ممكن نسأل عنه. نعم. Baik. Bismillah, alhamdulillah. Amma ba'd. Kalau seandainya ada pertanyaan atau beberapa masalah yang belum bisa difahami dengan baik ketika penjelasan yang beliau sampaikan, bisa ditanyakan, silahkan. Ahlan wasahlan. نعم. Bisa ditanyakan lewat tulisan ataupun secara langsung. Boleh, silahkan. Yang penting pakai bahasa Arab.
سهل يا شيخ. ممكن بالكتابة أو مباشر بشرط باللغة العربية. ما في مشكلة. باللغة إيش؟ عربية. لا باللغة لا. العربية. Baik, الروسية تفضل ما في silahkan. مشكلة. Baik, silahkan. نعم. Dipersilahkan. قربوا علينا شوي يا شيخ. تقدم. Maju silahkan. Kalau bisa maju ya. Maju lagi, silahkan mendekat merapat. نعم. ها في سؤال؟ Silahkan jika ada pertanyaan. نعم. وعليكم السلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يقول هل تصح القراءة من وسط الآية؟ نعم أو لا؟ نعم. Nah, pertanyaannya adalah, نعم. nah, Syekh, pertanyaannya adalah, apakah dibolehkan ya ketika seseorang melaksanakan sholat itu membaca bukan dari permulaan ayat, akan tetapi dari pertengahan ayat? Apakah ini dibolehkan? ما هو pertengahan surat. الميزان عندنا؟ Apa yang menjadi timbangan? Apa yang menjadi timbangan kebenaran bagi kita? ماذا قلنا؟ ما هو الميزان؟ هذا عنده مشكلة. Apa نعم. tadi? Apa yang menjadi الميزان عندنا ننظر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. harusnya yang menjadi patokan kebenaran dalam hal ini adalah kita melihat bagaimana dahulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ نصف آية من نصف الآية؟ Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah membaca setengah ayat? لا. Tentunya tidak. إذا لا نفعل. Kalau begitu, kita tidak perlu untuk melakukan atau tidak boleh untuk melakukannya. حتى الآيات الأصل عندما نقرأ الآيات لابد نقرأ آيات يعني كاملة المعنى، ما نقطع المعنى في النصف. Nah, ya, bahkan di sini ya, yang perlu untuk dicatat juga bahwa penting bagi kita ketika kita membaca ayat di antara ayat-ayat Al-Quran, ya, maka kita harus memperhatikan maknanya secara kesempurnaan, ya. Tidak boleh kita memutus sebuah kisah, misalkan memutus sebuah makna pada ayat yang bersambung. الإمام أحيانا يكون سبب في أن المأموم يخشع. Imam ya terkadang menjadi sebuah faktor yang menjadikan seorang makmum menjadi lebih khusyuk ketika melaksanakan salat. والإمام أحيانا يجعل المأموم لا يخشع في صلاته، يبدأ يفكر. Bahkan ya imam juga boleh jadi menjadi faktor ya salatnya para makmum tidak khusyuk. يعني يختار الإمام أحيانا مواضع في القرآن يبدأ هذه يفكر هو يقرأ من أي سورة، فهذا الآن الإمام أضاع على المأموم الخشوع. نعم. Nah, ya terkadang imam membaca beberapa ayat di dalam surat tertentu misalkan, dan ini menjadikan seorang makmum justru malah tidak khusyuk. Dia berpikir dari ayat mana ya makmum ini membaca dari surat Al-Qur'an Karim. نعم. من هو أفضل إمام؟ Maka di sini pertanyaannya, siapa imam yang paling baik? أفضل إمام. Siapa imam yang paling baik? من هو؟ Siapa yang النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح؟ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Imam yang paling baik adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar demikian? لابد نقتدي به عليه الصلاة والسلام. Kalau begitu, kalau seandainya kita sepakati hal ini, berarti kita harus mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. طيب هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل أحيانا؟ Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanjangkan bacaannya kadang? نعم. هذه الإطالة سنة أو بدعة؟ Maka di sini ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanjangkan bacaannya, termasuk dari bagian sunnah atau bid'ah? سنة. Ini adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. يقرأ في صلاة الفجر في يوم الجمعة بالسجدة والإنسان. Ya, membaca ketika salat fajar di hari Jumat dengan surat As-Sajdah dan surat apa? Al-Insan. هذا تطويل ولا سنة؟ Ini bacaan yang panjang atau bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? سنة.
Sunnah. أي نعم تمام. غيره. Soal tani. Soal yang kedua. Silakan pertanyaan selanjutnya. Ini Pak. لا يوجد عندنا انحناء. ممنوع الانحناء. Ya, kata beliau tidak boleh tidak boleh kita merundukkan badan kita. Ya. نعم هذا من الاحترام لكن احترام إذا كان في تعدي على الشرع يمنع. Ya, mungkin sebagian orang menganggap bahwa ini adalah bagian penghormatan ya. Akan tetapi penghormatan apabila bertentangan dengan syariat tentunya dilarang. عندنا رمز في الجوال هكذا صح موجود في الجوال. Ada ikon di WhatsApp atau di HP. لا تحدد واتساب وحتى غيره. نعم موجود. Di dalam HP ikon gambar yang seperti yang dicontohkan oleh Syekh. ما هذا؟ Apa itu artinya? ما هذا؟ Apa artinya? بوذا يصنع هكذا. Ini adalah orang صدق. Buddha. لا هذه تحية إسلام. Apakah ini bagian dari ucapan salam dalam agama Islam? إيش تحية الإسلام؟ Bagaimana ucapan salam dalam Islam? السلام عليكم ورحمة الله. Ya, seperti itu ucapan salam dalam Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. هكذا يا أخوي. شوف يسلم بعدين. لماذا؟ Min qalb ila al-qalb. لا هذا السلام عادة أو عبادة. Maka ya sebagian orang setelah setelah berjabatan tangan ya, setelah bersalam-salaman, setiap orang dari orang tersebut dia meletakkan tangannya di dada. Nah, pertanyaannya, apakah bersalaman ini merupakan sesuatu adat, kebiasaan ataukah bagian dari ibadah? عبادة ما نزيد. Kalau ibadah berarti kita tidak boleh menambah-nambah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. فقط. Seperti itu. ما يصنع هكذا. Cukup. ولا يصنع هكذا. Ya. ما يصح. أو يسلم كذا. لا ينحني. لا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الانحناء. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang merundukkan tubuh kita di hadapan manusia. نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ما يمكن ننحني إلا لله. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang tindakan tersebut karena tidak boleh seseorang menundukkan tubuhnya kecuali untuk Allah Subhanahu Wa Taala. مفهوم؟ Apakah ini bisa difahami dengan baik? نعم تمام. سلم هكذا. أما هكذا هكذا. الآن سلام عادة ولا عبادة؟ Pertanyaannya, salaman, ya, musafahah, salaman itu bagian dari ibadah atau adat? عبادة ما نزيد. Kalau kita sepakat bahwa ini adalah bagian dari ibadah, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak boleh menambah. ما رأيكم اليوم نصلي العشاء 5 ركعات؟ Contoh yang lain, kalau seandainya kita salat isya 5 rakaat, gimana? يصح؟ Sah nggak? لماذا؟ Kenapa? الركعة الخامسة نقرأ الفاتحة ونسجد ونركع. Rakaat kelima kita bisa membaca surat Al-Fatihah, membaca surat yang lain, bisa ruku, bisa sujud. Bukan ini Nazid. baik. Apakah kita bisa tambahkan? 6 ركعات العشاء. Baik. اليوم بمناسبة الدرس نصلي الآن 6 ركعات العشاء. ممكن؟ Baik. Kalau seandainya 5 nggak bisa karena ada kajian, kita tambah jadi 6 rakaat. Gimana, bisa nggak? Salat isya 6 rakaat. إيش المشكلة؟ Apa masalahnya? لا يا شيخ الله سبحانه وتعالى ما يعاقبنا على الصلاة على العبادة. Kata beliau, tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala menghukum kita karena salat. يعاقب الله على الصلاة؟ Apakah Allah Subhanahu Wa Taala akan menghukum seseorang karena dia melaksanakan ibadah salat? لا. Tentunya tidak. نصلي 8 ركعات أو 10. Salat 8 rakaat kalau begitu. يصح؟ Apakah boleh? نقول لا يعاقب الله على الصلاة يعاقب الله على خلاف السنة. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menghukum seseorang karena dia melaksanakan ibadah salat. Tapi yang perlu jadi catatan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan menghukum dia karena dia menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. عطس رجل عند ابن عمر. Ya, ada seseorang yang bersin di hadapan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه Kemudian الصلاة orang والسلام. yang bersin tersebut mengucapkan apa? Alhamdulillah. Tidak hanya sampai di situ. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ها
نصلي عليه الصلاة والسلام. Apakah tidak boleh kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Boleh. Berarti boleh dong kita ketika bersin bismillah wassalatu wassalamu السلام عليكم ورحمة الله وصلى الله على نبينا محمد. يصح؟ Apakah boleh ketika kita berjabat tangan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wasallallahu ala nabiyyina Muhammad? Apakah boleh? يصح. عبادة لا نزيد. Ini adalah bagian dari perkara ibadah. Kalau seandainya ini bagian dari perkara ibadah, maka jangan sampai kita berani untuk menambah sedikit pun. تعرف الذي يزيد في العبادة هو كأنه مشرع مثل الله. أعوذ بالله. Seseorang yang berani menambahkan sekecil apapun dalam bagian ibadah, seakan-akan dia itu apa? Seakan-akan dia adalah seorang yang memberikan syariat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billah. لا هذا يقول أهل أندونيسيا بإذن الله يمشوا على السنة ويتوقفوا من البدع. نعم ويكونوا قدوة للأمم يا رب. Ya, kata beliau justru malah para penduduk negeri Indonesia ya, mereka dikenal berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mengerjakan perkara-perkara yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kelak negeri ini akan menjadi panutan untuk umat Nabi. دولة هي المنطقة الوحيدة في العالم يعني تقريبا التي دخلها الإسلام بلا سيف، دخلها الإسلام بالعلم لأنهم تقبلوا العلم، تقبلوا السنة، تقبلوا الإسلام ولله الحمد. نعم. Negara Indonesia adalah satu-satunya negara yang masuk di dalamnya agama Islam tanpa ada peperangan. Islam masuk ke dalam negeri Indonesia yaitu dengan ilmu, karena penduduknya cinta akan ilmu. Mereka cinta akan ilmu sehingganya Islam tersebar di dalam negeri Indonesia. نعم. هناك سؤال حدود نعم. حدود المسجد ما هي؟ Batasan masjid apa? Apa yang menjadi batasan masjid? لماذا يسأل عن حدود المسجid؟ Kenapa orang ini bertanya tentang batasan masjid? لأن المسجد لا يباع يشترى فيه. Karena di dalam masjid tidak boleh seseorang bertransaksi jual beli. ولا تبحث عن الأشياء المفقودة. Dan tidak boleh seseorang mencari barang yang hilang. ولا يباع. Dan tidak boleh dia menjual. وقف هو لله. نعم. Semata-mata wakaf karena Allah Subhanahu wa taala. المسجد البناء وكل ما كان تابعا للبناء وداخل سور المسجد. نعم. Maka di sini kata beliau batasan masjid adalah bangunan masjid dan pagar-pagar yang mengelilingi masjid, itu dinamakan dengan masjid. Itu adalah batasan masjid. تليفون. جيب تليفون. Sini HP-nya, akhi. Boleh? نعم. Boleh pinjam dulu HP-nya? جزاك الله خيرا. جيب سامسونج ايفون 2 ما شاء الله 2 هذا Dua-duanya nih. جزاك الله خير. Duduk sini, duduk di depan. ما شاء الله تبارك الله. نعم. بسم الله. نعم. Itu adalah batasan masjid ya. Batasan masjid adalah bangunan masjid dan juga pagar-pagar yang mengelilingi masjid. Itu adalah termasuk bagian dari masjid. نعم. غيره. سؤال هذا. نعم. نعم. يقول الافتراق في الظاهر يؤدي إلى افتراق في الباطن. الآن لماذا قلنا اقتربوا؟ لأن عندما تقترب واحد يدخل يقول هؤلاء متقاربين في الجلوس، متقاربين في القلوب، متباعدين، تباعد في الأبدان، تباعد في الآهات. نعم. Kata beliau ya, percerai beraian ya secara zahir itu menunjukkan akan
percerai-beraian di dalam hati. Makanya di antara faedah merapatkan shaf ya adalah untuk mensatukan hati kaum muslimin, untuk mensatukan hati kaum muslimin. Justru itu kenapa kita meminta antum ya di awal kajian untuk saling mendekat. Tujuannya adalah ketika tubuh kita saling mendekat, hati kita akan bersatu. Ya, berbeda dengan ketika tubuh kita saling berjauhan, maka hati kita tidak akan saling bersatu, akan saling bercerai-berai. Ya. في كورونا Baik, ketika COVID-19 هو لا يريد هذا، هكذا يصير سطحي، نعم هكذا يقف، ya, نعم. ketika COVID-19 kan harus ada jarak. قلوب كانت كل واحد لا يريد أن يقترب منه إنسان، نسأل الله العافية والسلامة. Bukankah pada masa itu setiap orang tidak mau saling berdekatan? الآن تجد فقير مع غني. Sekarang ya sebaliknya kita mendapati orang kaya di samping orang miskin, صغير مع كبير، anak kecil di samping anak dewasa, عربي مع غير عربي، orang Arab di sampingnya orang bukan Arab. لا فرق إلا بالتقوى. Tidak ada perbedaan di antara semuanya kecuali bertakwa dengan takwa di Nah. sisi Allah Subhanahu wa taala. لابد نتقارب نسد الفرج، لأن الفرجة هذه يدخل منها الشيطان. Maka di sini penting kita saling berdekatan ketika kita melaksanakan salat, saling merapatkan shaf, karena ketika ada ketika ada celah di dalam shaf, ini adalah bagian dari tipu daya syaitan. نعم. Apakah ya Syekh, apakah kalau kita bangun masjid يقول بنى إنسان مسجد. نعم. Kata beliau, pertanyaannya, ada seseorang yang membangun masjid wakaf. ثم جاء هذا تاجر Kemudian ada orang kaya setelah itu, وقال أريد أزيل هذا المسجد وأبني مسجد جديد. saya ingin menghilangkan masjid ini dan membangun masjid yang baru. أو هذا وضع سجاد المسجid. Atau contoh yang lain, misalkan ada orang yang mewakafkan sajadah. وهذا قال أنا أزيل السجاد وأضع سجاد جديد. Kemudian orang lain mengatakan bahwa saya ingin meletakkan sajadah yang baru, tapi sajadah yang lamanya misalkan ditaruh di luar. الذي سبق هو الذي له الحق. Orang yang dahulu, orang yang pertama ya mewakafkan, dia yang berhak, memiliki hak. إلا إذا تعطلت المنافع. تعطلت المنافع يعني المسجد يكاد يسقط خلاص قديم. Kecuali مفهوم؟ نعم. هنا الآن لابد من إعادة البناء. kecuali dalam satu kondisi, yaitu ketika masjid betul-betul tidak lagi bisa difungsikan, tidak bisa lagi dimanfaatkan. Contoh misalkan bangunannya akan roboh. Maka dalam kondisi ini mau nggak mau harus apa? Harus ada pembangunan yang lain. لو أعادوا البناء Kalau seandainya ya pembangunannya diperbaharui, الأجر للأول والأجر للثاني. maka di sini pahalanya untuk orang yang mewakafkan pertama kali dan juga untuk orang yang memperbaharui masjid tersebut. لا تحقرن من المعروف شيئا. Jangan pernah kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. يعني افعل أي معروف تقدر عليه. Maka ya lakukan perbuatan baik sekecil apapun yang kita mampu untuk lakukan. ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. Meskipun perbuatan baik tersebut bentuknya adalah senyuman yang kita sunggingkan untuk saudara kita. قال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة. شق التمرة نصف التمرة ما أحد يتصدق بها ولا يقبلها الفقير أصلا، لكن قال اتقوا النار يعني حاول أن تبعد نفسك عن النار ولو بشق تمرة. نعم. Kata beliau, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu bersabda, ya berusahalah untuk menjauh dari kobaran api neraka meskipun dengan bersedekah dengan setengah butir
korma. Tentunya tidak ada orang yang bersedekah dengan sebutir korma. Namun di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak umatnya untuk berusaha menjauhkan diri dari api neraka. نعم. انتهى. هذه مشكلة الجوالات. نعم الآن لا نستطيع لا نكتب ولا نقرأ مع هذا التليفونات. صحيح؟ لا نستطيع نصلي. قل ترجم. نعم ترجم. مشكلة التليفونات هذه. Sebetulnya ini adalah dampak negatif dari HP. لا تعرف تصلي. Tidak bisa sholat dengan لا تعرف تنام. tidak bisa tidur dengan nyenyak. لا تعرف تكتب. الآن فقدنا حاسة الكتابة، حتى القراءة ما يستطيع يقرأ الآن، يريد كتابة جوال. Tidak bisa nulis dengan baik. Bahkan sebagian orang, ya hafizahullah, dia tidak bisa baca kecuali bacaan tulisan dari HP. ذاكرة الحفظ. Ya, kekuatan hafalan berkurang. لا ليس المشكلة في الشيخ عبد العزيز، هذا اللي يكتب هو نسي كيف يكتب. هو يكتب شوف حتى لو مكبر لا تعرف تقرأ هذا الكلام. Masalahnya bukan di anak, ini masalahnya orang yang nulis ini. Kalau dikasih pakai apa alat هذا توقيع، هذا توقيع ليس كتاب. ini justru malah lebih mirip dengan tanda tangan, bukan tulisan biasa. نعم. لماذا؟ لأن هذا التليفون ضيع علينا أشياء كثيرة، حتى حفظ لا يحفظ. نعم حتى يصلي يخطب جمعة الآن من هاتف. نعم. Karena HP ini banyak apa ya? Banyak mengurangi daya tingkat hafalan kita. Bahkan sekarang itu kalau seseorang ingin melaksanakan khutbah Jumat harus dengan apa? Dengan HP. Ya, harus pakai HP. والله بعض الناس ممكن لو ضاع هاتفه ما يستطيع يذهب إلى بيته. صح ما يعرف الطريق. Sebagian orang ya, lebih parah lagi, sebagian orang kalau seandainya HP-nya misalkan lupa untuk bawa, mungkin dia nggak akan bisa sampai kepada tempat tujuannya. Karena dia nggak tahu jalan kecuali lewat Maps, Google Maps, ya kan, lewat HP-nya. نعم الله المستعان. لا ليس معناه، احنا ما قلنا هذا. الشيطان يغوي بني آدم كلهم، مسلمين وغير مسلمين، لكن غير المسلمين أعمالهم خراب، لا يأتي إليهم الشيطان مثل ما يأتي للمسلمين. نعم. Kata beliau ya bahwa setan ini mendatangi seluruh anak Adam, seluruh manusia, berusaha untuk menyesatkan seluruh manusia. Namun di sini yang perlu untuk diperhatikan, ketika setan datang kepada orang muslim dan setan datang kepada orang non-muslim, itu berbeda tipu dayanya, berbeda tipu muslihatnya. Karena ketika dia datang kepada orang kafir, amalannya sudah rusak, tidak sesuai dengan ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ketika dia datang kepada seorang muslim yang amalannya baik. Tentunya ya, tipu daya yang akan dilakukan oleh iblis atau oleh setan berbeda dengan ketika dia berusaha untuk menyesatkan orang non muslim. Man akhtar, syaitan al-jin atau syaitan al-ins? Mana yang lebih berbahaya, setan manusia atau setan dari bangsa jin? Man? Setan dari jin, ins. Limadha? Kenapa setan dari manusia, setan manusia lebih berbahaya? Karena syaitan al-jin taqul a'udzu billahi minasyaitanir rajim yadhhab. والله شيطان الإنس تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال خذ سيجارة. صحيح والله. Kenapa? ما يذهب. تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يزيد. نعم. Kenapa setan dari bangsa manusia ini lebih berbahaya daripada setan dari bangsa jin? Kita kalau seandainya meminta perlindungan kepada Allah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dia akan lari. Tapi bedanya setan manusia, kita bertawudz, meminta perlindungan kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, malah ditambah rokok.
malah bertambah gitu. Dia tidak sadar kalau ini masuk dengan apa? Setan itu dirinya gitu. وأكبر شيطان عندنا الآن هذا. Sekarang setan yang paling berbahaya saat ini adalah صحيح. handphone. يعني هذا كبار السن يقول نحن ما كنا نرى مرأة الآن ترى كل شيء هنا. صحيح. Beliau ya, orang yang sudah berumur ya, mungkin saja mengeluarkan sebuah pandangan bahwa dulu kita tidak pernah melihat seorang wanita misalkan tidak berbusana, tapi sekarang di HP ini semuanya kita bisa melihat. لا تستطيع أن تستغني عن الجوال. صح. Memang benar, kita tidak mungkin mencukupkan diri kita dari HP. Artinya kita butuh dengan HP. لكن قلل من استعماله. Namun kita harus berusaha untuk jarang menggunakan HP. لا تكثر في برامج. Jangan memperbanyak aplikasi di dalam HP sehingga betah. البرامج اللي فيها فتن الغيها، حذف. Aplikasi-aplikasi yang membawa fitnah yang bisa mengurangi keimanan, hapus. اجعل عندك حظر شياطين انس شياطين جن. حظر 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 ترتاح. Kalau bisa hapus Nah. ya, hapus karena ini adalah setan-setan dari bangsa manusia. نعم. Bahaya. الذي يرسل لك أشياء يرسل دائما أشياء أعطيه حظر خلاص. Diblok. بلوك. نعم. Nah, diblok. Kalau yang sering mengirim pesan-pesan yang kira-kira membawa fitnah itu kalau bisa diblok aja. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا